warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama menjalankan dalam tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kalau Ustaz Dr. Haji Nurul Iman pada beliau yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Mushola Al-Falah yang ada di Gang Mandor, Ciputat, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 30 bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Kita mohon pada Allah semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan dalam waktu 1 bulan. Ini kita akan masuk bulan Sya'ban. Kalau sekarang udah tanggal 30 ya berarti besok sudah tanggal 1 Sya'ban. Satu ruah ya. Di berbagai tempat orang menjalankan acara ruahan. Di sini ada acara ruahan juga ya. Ada ruahan atau yang menyebutnya dengan nyekar. Kalau di daerah saya di Magelang, mungkin juga Jogja, Klaten gitu itu acara doa bersama di bulan Sya'ban namanya nyadran. Dan ini sudah pada mulai melaksanakan. Inti dari acara nyadran itu sebetulnya ya birrul walidin, berbuat baik kepada orang tua yang khususnya yang telah wafat, sehingga mereka semuanya berkumpul untuk haul bersama berdoa dan tentu silaturahmi, karena yang dari luar kampung, dari kampung-kampung sebelah, kampungnya agak jauh, selama ada leluhur, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut yang dimakamkan di situ, maka kemudian kebiasaan mereka berdatangan menuju ke kampung yang dimaksudkan, dan ada penggalangan dana juga biasanya, dan ini menjadi sarana bersilaturahmi, sarana kebaikan. Para jamaah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang akmalud dafnil mayyit. Jadi yang dianggap sempurna ketika mengubur mayat, ini kajian fikih ini. Itu uraikan oleh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya. Dalam kitab Nihayatuz Zain, khususnya pada kitabul Janaiz, itu beliau menguraikan panjang lebar, tapi saya hanya akan menyoroti soal pemakaman. Kata beliau, tud'ul janazatu 'alal ardi 'inda muakhkharatil qabr. Pada saat sudah di samping kuburan, sebelum diturunkan, itu jenazah diletakkan dulu di situ. Biasanya begitu kan? Diletakkan untuk bersiap-siap menurunkannya. Biasanya yang suka masuk ke liang lahat kan bukan penggali kubur, tetapi keluarga. Apakah anaknya, apakah mungkin suaminya. Tapi kalau suaminya barangkali sudah lemah. Kalau sudah sepuh kan kasihan, kalau udah 75 tahun suruh masuk ke makam, ya nanti jangan-jangan ikut dimakamin dia. Ya, tidak
berat itunya. Biasanya anak-anaknya, mungkin cucunya gitu ya. Tsumma yuhmalul mayyitu minha min qibali ra'sih. Menggotong mayatnya itu memang sebaiknya ya bagian kepala dulu. Waktu menuju masjid, waktu menuju makam, waktu itu bagian kepala dia. Biasanya kerendahnya suka dikasih tanda. Kalimatnya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nah, jadi kepalanya pada bagian ya gampang mungkin pada kalimat la ilaha illallahnya itu. Atau kadang-kadang suka kasih surban atau kasih kembang berapa gitu. Ya. Yang 2 kembangnya gandeng gitu, itu untuk nandain. Karena mingki bali roksih, sebaiknya itu kepalanya dulu. Orang jalan kan diibaratkan kepalanya dulu, jangan kakinya dulu. Wa tudla ila qabri rijlahu awwalan. Beda halnya ketika menurunkan. Artinya kalau menurunkan ke pemakaman, bagian kaki itu disentuhkan tanah dulu. Pelan-pelan disentuhkan kakinya dulu, lalu tubuhnya dan pelan-pelan gitu. Baru bagian kepalanya terakhir. Tapi kan miring gitu ya, artinya kakinya dulu gitu. Waktu nurunin di pemakaman itu. Wa yudha'u birifqin ala jambil aiman nadban wa mustaqbilal qiblah bisadrihi wujuban. Jadi diletakkan dengan pelan-pelan, dengan lembut atas punggung yang kanan. Punggung kanan berarti yang bawah ya. Itu mustaqbilal qiblah. Memang begitu. Mirip dengan menyembelih kambing, sama dengan menghadap kiblat, tapi kalau mayat kepalanya di utara. Kalau kambing di selatan kan? Waktu motong, waktu nyembelih sapi itu kepalanya di selatan kan? Kalau di utara repot, susah megangnya. Kebalikan jenazah, sama-sama menghadap kiblat, tapi kalau jenazah kepalanya di utara. Kalau kambing di selatan kan gitu kan? Karena kalau motong susah megangnya. Iya, kalau di utara susah kalau itu. Ya, jadi mustaqbilal qiblah bisadrihi wujuban. Jadi maksudnya wajib menghadapkan kiblat sang mayit itu. Kadang di pemakaman yang zaman kuno itu arahnya nggak karu-karuan. Ya, di kampung saya itu ada yang ngadep ke mana itu mungkin waktu itu nggak ada kompas. Nah orang kampung ngira-ngira aja, ternyata sampai ada yang ngadep ngalor, gitu. Ya zaman dulu betul-betul itu. Ya kakek buyut saya itu ngadep ngalor. Lah dan akhirnya ya sudahlah kita hadapkan nisannya aja. Tapi di dalamnya nggak digali, susah. Sebetulnya ada sunnah untuk menggali ulang kalau sampai dimakamkan dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Nah, tapi kalau udah puluhan tahun yang lalu, jangan-jangan udah habis nggak ada apa-apanya, gitu ya. Jadi kalau masih belum lama, itu diantara alasan boleh membongkar makam itu kalau ada itu tidak menghadap kiblat. Sampai ada keterangan begitu. Wa yaqul ladzi yulhiduhu, dan orang yang semua yang menggotong lalu memasukkan ke liang lahat itu membaca bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjurannya begitu. Kalau mau disingkat bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ada catatan kaki kaitan dengan hal itu. Wa yad'u lahu bima yaliqu bil hal, dan boleh dibacakan doa pada saat itu dengan kalimat Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu qabrah.
Ya Allah, bukakan pintu langit untuk rohnya, muliakan posisinya, luaskan tempat kembalinya dan luaskan kuburnya. Itu antara lain doa yang dianjurkan ketika sedang menurunkan mayat ke liang lahat itu. Lah ngomong-ngomong, di sini suka ada bantalan yang dibuntir-buntir gitu, ya, untuk ganjel gitu kan. Namanya apa? Apa? Kalau bahasa Betawi apa namanya? Ganjel. Ganjel. Itulah. Kalau orang Jawa namanya gelu. Itu bukan tanpa makna itu. Orang Jawa memang suka ngotak-atik gathuk. Itu gelu itu singkatnya tugel kecuali telu. Semuanya tugel, semuanya putus kecuali 3 hal. Itulah idza matabnu adama in qata'a kullu amalihi illa min thalathin. Setiap manusia meninggal maka semua putus kecuali 3 hal. Gitu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Gelu, tugel kejaba telu. Semua tugel kejaba telu. Yang telu itu, yang 3 itu tadi, sedekah jariah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu, jadi orang Jawa punya istilah gelu. Bapak yang menyebut gelu orang Jawa, tapi tahu artinya. Gelu itu semua tugel kecuali telu. Nah, jadi semuanya tugel itu putus. Ya, semuanya terputus kecuali 3 hal. Itulah hadisnya idza matabnu adama in qata'a kullu amal. Dan ini dalam kitab memang disebutkan mengenai dianjurkan untuk masang gelu tadi. Ini dikatakan wa yuhillu isabatal kafnil lati 'inda ra'sih. Itu dibolehkan untuk apa? Membuka kafannya pada bagian kepala. Malah dianjurkan itu wa yakshifu khaddahul aiman. Pipi kanannya dibuka. Jadi pipi ini kan ngadep sana kan ya? Mayat itu ngadep sana ya. Ini kan di bawah ini. Yang kanan di bawah kan? Nah, ini dibuka supaya ini nempel. Ini nempel ke tanah. Gitu. Biasanya dibukanya hidung doang, muka doang. Iya, jadi dibukanya agak lebar, pipinya nempelin ke tanah. Itu wayak shifu khaddahul aiman wayaduhu alat turab, dan dibuka semuanya gitu, diletakkan di atas tanah, ditempelkan tanah itu. Ya, pipinya tempelin ke tanah. Lah, jadi begitu. Wa yuwassiduhu biwat'in libnatin. Ini tajaila dzalika. Dibantali dengan tadi. Kalau mau bantalan boleh dikasih bantalan kalau memang diperlukan. Gitu. Tapi yang dimaksudkan tadi bantal untuk di bagian-bagian belakang supaya tidak gelip, tidak itu. Supaya tetap menghadap kiblat. Jangan tiba-tiba tertelentang gitu, jangan, supaya enggak begitu. Wa yaj'aluhu qariban min hayatir raqi' li alla yankab ala wajhi. Itu bentuknya seperti orang rukuk begitu, maksudnya supaya tidak terlungkup atau tidak nempel di atas wajahnya. Jadi yang nempel tuh pipinya tadi. Lah, kemudian di sini penting untuk disebutkan tsumma yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunihil yumna. Ah, ini di dalam kitab Nihayatul Zain dikatakan begitu. Diadzankan, diiqomahkan, tapi jangan keras-keras. Apalagi pakai mic. Gitu. Jangan keras-keras. Fi udhunihil yumna, pada kuping kanannya. Berarti kan kalau kuping kanan dia belum posisi miring kan?
berarti masih terlentang. Nah, karena kalau sudah miring posisi kanan dia di bawah, bagaimana ngadaninya? Nah, jadi berarti adzan selama ini salah. Karena apa? Sudah miring, ini udah ketutup, diadzanin kuping kiri, padahal disuruh di kanan. Kalau mau diadzanin juga, tapi kan ada yang nggak mau adzan kan? Ya nggak apa-apa, nggak mau adzan. Nah, ini ngomong-ngomong di sini adzan ya? Adzan ya. Oh, kalau adzan jangan sampai salah. Kadang-kadang banyak nih adzannya malah di kuping kiri. Gara-gara dia sudah diletakkan begitu, kuping kanannya sudah nyentuh tanah, pipinya udah nyentuh tanah, baru diadzankan dari kuping kiri gitu kan. Yang paling bagus ya beri turun dulu, masih terlentang itu, posisinya masih terlentang, baru diadzankan. Terlentang kan gampang ditaruh di kanan kan, adzan dan iqamahnya. Ini tadi disebutkan tsumma yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sauti bidu raf'i sautin fi udhunihil yumna, pada kuping kanan. Nah, kuping kanan kalau sudah diletakkan begitu susah, sudah mepet ke itu. Nah, jadi waktu masih terlentang kita agak gitu, yang adzan itu agak maju lehernya gitu untuk supaya di kuping kanan. Tapi terlentang dia masih bisa. Kalau sudah dimiringin, biasanya sudah dimiringin bahkan sebelum ditutup pakai itu baru diadzanin. Ya salah. Jadi ngadanin kuping kiri kalau gitu. Ya. Jadi kalau dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama besar ini, kebanggaan Indonesia, ulama Indonesia, orang Tanara Banten yang kaliber internasional. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Ini antara lain kitab yang monumental Nihayatuz Zain, di samping kitab tafsir beliau namanya Tafsir Maroh Labid. Itu. Jadi ini beliau mengatakan begitu. Tsumma yasuddu fathal qabri liyamna ihalatat turab alaihi tsumma yulaqqinahu. Jadi kemudian ditutup ya dengan itu ya, dengan papan-papan gitu ya. Setelah itu jadi prosesinya berarti turunin masih terlentang, adanin, copot semuanya ikat-ikatannya kan, lalu dibuka yang ini mukanya, yang kanan terbuka, pipinya kelihatan, baru dikesanain, nempel. Setelah itu semua diganjel gelu tadi belakang-belakangnya, baru ditutup. Adzan dulu itu. Biasanya enggak, sudah rapi gitu baru adzan. Gitu ya? Nah, jadi itu ternyata kalau yang seperti kita selama ini ternyata adzannya di kuping kiri. Iya. Padahal azannya di kanan. Berarti begitu turun masih terlentang, adzan di situ di kanan. Setelah adzan baru copot semuanya, termasuk buka bagian mukanya, kemudian ditempelin di tanah pipi kanannya sambil di hadapan kiblat gitu. Ini udah selesai, mungkin. Tapi ngomong-ngomong walaupun salah nggak ada yang protes ya? Nggak ada kan mayat yang protes itu? Jadi nggak pernah ada. Nah, oleh karenanya ini tetap saja anjuran kayak begini ini agar dijalankan supaya sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama, antara lain Syekh Nawawi di dalam kitab apa ini? Kitab Nihayatuz Zain. Gitu. Lalu tsumma yulaqqinuhu. Nah ini. Di sini ada apa enggak? Kalau di kampung saya masih ada. Kemudian ditalkinkan. Jadi waktu itu ditalkinkannya berarti sebelum diuruk. Selama ini udah diuruk ya? Udah rapi ya berarti udah tertimbun-timbun semuanya. Kira-kira denger ya? Udah diuruk 1,5 meter. Lah berarti yang paling bagus ya mentalkinnya waktu habis dirapikan itu, dirapikan setelah diadzani hukum mati
ditalkinkan begitu sebetulnya ini kalau ngelihat urutannya itu. Tsumma yulaqqinahu, kemudian ditalkinkan. Gitu. Wa yahthu man dana minal qabri thalatha hasayat, lalu orang-orang yang dekat di sekeliling makam, ya. Tapi kalau ini urutannya berarti nggak apa-apa juga sih setelah diuruk. Karena kenyataannya ini urutan berikutnya disuruh pada ngelemparin tanah dengan kalimat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang dibaca. Itu Paus Yohanes Paulus saja baca itu. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris tentu. Dari tanah inilah kamu diciptakan, kepada tanah itu kamu dikembalikan, dan dari tanah ini pula kamu akan dibangkitkan. Itu artinya itu. Oh Yesus yang si Paulus saja baca itu. Masa kita nggak mau baca? Hanya dibaca ayat itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu anjurannya begitu. Nah, kalau kaitan dengan soal bunyi talqin, memang ada ini dalam kitab Nihayatul Zen. Pada footnote yang kedua ketika beliau mengatakan tsumma yulaqqinahu, itu kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdallah ya ibna amatallah. Udhkuril ahdal ladzi kharasta, itu ya biasanya. Saya kemarin disuruh nalkin padahal saya nggak punya kerpean, saya juga nggak hafal. Akhirnya saya talkin pakai HP, pakai googling gitu. Begitu ketemu, saya scroll hilang. Nah udah saya hafalan aja. Jadi bunyi talkinnya itu tadi. Apa artinya itu? Setiap orang pasti merasakan mati, dan Allah akan memenuhi pahala orang yang setiap orang di hari kiamat, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, dia beruntung betul, dan kehidupan dunia ini hanya tipu daya. Itu ayatnya begitu. Lalu wahai hamba Allah, laki maupun perempuan, udhkuri ahdal ladzi kharastami alaihi minad dunya, ingat kalian sudah perjanjian paling mendasar, ya kalian sudah beralih alam gitu ya. Ingat dengan syahadat yang adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun wa annal ba'ts haqqun. Itu sebaiknya diterjemah. Kalau lagi mentalkin sebaiknya diterjemah supaya orang yang lain-lain ngerti gitu. Ketahuilah bahwa surga itu nyata adanya, neraka adanya nyata juga, hari kiamat itu nyata dan pasti akan datang. Allah akan membangkitkan orang yang dalam kubur, dan kamu ridho Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanmu. Dan ingat nanti kalau sebentar lagi ada dua makhluk yang datang, jangan gentar, jangan takut. Kalau keduanya bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, di mana kiblatmu, apa imammu, dan seterusnya, siapa saudaramu, jawab. Ini kalau misalnya pertanyaannya begitu, ya kalau begitu, kalau cocok dengan ini, ya. Kalau malaikat mungkar nakir pertanyaannya lain, ya. Kamu apal juz amma? Enggak apal. Gitu. Misalnya ditanya juz amma, atau misalnya ditanya kamu sering tahlilan enggak? Lo enggak pernah. Oh. Jadi nanti repot kalau pertanyaan lain ya. Alhamdulillah kalau misalnya pertanyaannya ini kita udah apal, apalagi amil. Ini Pak Amil Agus enggak pernah ikut ngaji. Jadi apalagi amil, wah itu apal karena selalu membaca. Nah itulah. Jadi ini yang begini ini tentu ada dalam kitab-kitab fikih, antara lain yang disampaikan dalam kitab Nihayatul Zen. Ini juga disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ini juga diungkap oleh atau dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, dan kitab-kitab lain yang antara lain menganjurkan untuk talqin. Tapi bagi sementara orang mentalqin itu khusus bukan di situ, tetapi dilakukan bagi orang yang menjelang meninggal dengan mendiktikannya, dengan mentalkinkan dia
mengucap kalimat la ilaha illallah, karena Rasulullah jelas bersabda tentang hal ini, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan mayat Anda, talkinkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Karena siapapun yang akhir kalimatnya sebelum mengembuskan nafas yang paling ujung adalah kalimat la ilaha illallah, dijamin dia masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengulang kalimat la ilaha illallah, dan kalau kita rajin membaca kalimat la ilaha illallah ini pasti suatu saat bisa membacanya kembali ketika dibutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.